Assalamualaikum, Sampurasun, Baraya, sahabat semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sahabat baru separuh pekerjaan, istirahat dulu. Ya mungkin sudah ngiris sekitar 300 pohon. Istirahat dulu. Udah berkeringat. Baju udah basah nih. Berkeringat. Nah sahabat, banyak orang yang berkata, terutama para kreator, bahwa untuk membangun personal branding itu katanya sulit. Emang sulit sih kalau nggak ada kemauan gitu. Sulit kalau nggak ada kemauan, nggak mau belajar gitu. Karena dalam personal branding tersebut ada yang namanya hook. Hook itu mungkin nanti akan melahirkan personal branding. Hook itu istilahnya terutama di awal, di opening, itu ada semacam penekanan kata, penekanan kalimat gitu. Sehingga orang mudah untuk mengingat, untuk menarik gitu. Nah, itu yang dinamakan hook. Gaya bahasanya gimana? Seperti suhu-suhu lain lah, seperti Kak Denis, Kak Roma, itu orang-orang senior, para suhu. Itu keren menurut saya. Dia udah mempunyai ciri khas sendiri. Dia udah mempunyai personal branding yang diingat oleh orang. Oh, gayanya seperti itu, Kak Denis gayanya seperti itu, Kak Roma gayanya seperti itu, Bunda Tiara gayanya seperti itu. Jadi kita harus belajar dari mereka. Dari masing-masing kreator tersebut, dia memiliki ciri khas masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Jadi personal branding itu adalah brand kita sebagai produknya gitu, untuk mudah diingat sama orang, sama audien, sama penonton. Nah itu kita harus mau belajar, nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Contoh, dulu pertama saya ke kampung sekitar tahun 2015, saya nggak pernah yang namanya ngiris karet, pegang pisau itu, pegang golok, nggak pernah sama sekali. Begitu saya disuruh sama orang tua, dipercaya sama orang tua, tuh pegang kebun karet, pertama kali saya nangis, bener nangis. Ini gimana itu, lihat ke belakang baru dapat sedikit, lihat ke depan masih luas, saya nangis. Kemudian yang kedua, setelah saya apa tuh namanya, meyakinkan diri bahwa saya itu harus bisa. Ini toh pekerjaan bisa terlihat oleh mata lahir. Kita harus bisa. Nah, akhirnya ya lancar, alhamdulillah. Yang kedua, yang namanya mengenal mesin diesel, saya nggak pernah mengenal mesin diesel yang ada di penggilingan padi itu. Itu pertama saya ngengkol menghidupkan mesin, lutut saya bengkak, terbentur engkol. Karena belum tahu keseimbangan melepaskan, memutarkan engkol sama melepaskan kopling. Akhirnya lutut saya kena, dan itu lama sekali memarnya, saya sakit. Akhirnya dengan berjalannya waktu, belajar, akhirnya tahu bagaimana istilah kondisi mesin tersebut. Misalnya, oh, kok suaranya seperti ini, oh ininya gitu. Terus saya panggil bengkel, saya tongkrongin, saya tanya-tanya gimana gitu. Kalau ininya seperti ini, apanya nih yang harus diganti atau harus diperbaiki gitu. Ya, alhamdulillah kalau kerusakan-kerusakan kecil saya bongkar sendiri gitu. Terkecuali fatal yang membutuhkan tenaga 2 orang, nah baru saya manggil bengkel gitu. Untuk hal sepele, kalau belum tahu, dulu saya sering panggil hal sepele padahal mah, mengenai klep atau oli nggak jalan gitu. Itu sepele sebetulnya, tapi kan kalau kita
tidak tahu ilmunya, itu kita bisa jebol kalau ngundang terus bengkel gitu. Ya alhamdulillah, dengan berjalannya waktu sambil belajar, sambil semangat, memotivasi diri sendiri gitu, bahwa saya harus bisa, harus tahu gitu. Ya sahabat, jangan berpikiran kita itu tidak bisa, karena kalau berpikiran tidak bisa akan selamanya tidak bisa. Kita harus bisa, saya yakin harus bisa, terapkan motivasi itu hingga disimpan di otak nanti untuk memotivasi kita bahwa kita harus bisa. Jadi timbul semangat ya. Mohon maaf nih, bukan menggurui, ini pengalaman saya karena dulu istilahnya untuk hidup di kampung saya juga nggak ngebayangin, karena pengennya hidup di kota gitu ya. Mungkin berjalannya dengan waktu, akhirnya juga takdir Allah, Allah menakdirkan saya untuk kembali ke kampung ya, apa boleh buat, karena takdir tidak bisa dipilih kan. Karena kita udah berusaha sekian tahun, puluhan tahun hidup di rantau gitu kan. Ya akhirnya kita ditakdirkan untuk kembali ke kampung, ya terima dengan lapang dada, dengan besar hati, dengan ikhlas kita jalani. Ya sahabat ya, semoga sehat semua, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, sehat lahir batin. Wassalamualaikum, sampurasun.